Selamat datang di podcast Belenggu Demokrasi. Kenalin, aku Irfan. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, kita di sini akan sedikit membahas tentang demokrasi ya teman-teman. Di sini ada Nisrina, ada Kak Ella, ada Gilang. Seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan sedikit membahas tentang demokrasi. Tentunya demokrasi Indonesia dan Timor Leste karena ada narasumber dari Timor Leste. Nah, pertama mungkin kita sedikit pengantar aja ya dari Nisrina terkait demokrasi Indonesia. Menurut pandangan Nisrina itu seperti apa sih sekarang? Demokrasi Indonesia itu ada baik buruknya. Kalau kita ngomongin yang buruknya, ya sebagai masyarakat Indonesia kita pasti lebih fokus ke keburukannya. Tapi kalau baiknya ini kita ambil satu contoh kemarin itu yang lagi viral. Ketua RT Gen Z yang belum 20 tahun udah diangkat jadi ketua RT tuh, masih mahasiswa. Nah itu salah satu bentuk dimana demokrasi kita itu bagus. Jadi nggak melulu harus yang lebih tua, lebih berpengalaman, tapi kita masih bisa memilih seorang yang fresh, yang masih muda gitu. Darah muda gitu ya, Mbak? Iya. Paham. Menarik. Dan sebagai pengantar ya, kita mungkin akan tanya dari pandangan Timor Leste juga ya. Iya. Ya mungkin boleh sedikit pandangannya dari Kak tentang demokrasi Timor Leste itu. Timor Leste, kalau dibilang Timor Leste itu negaranya itu masih muda, tetapi kalau dilihat perkembangan demokrasi di sana itu sangat bagus sekali. Ya seperti kemarin itu Timor Leste itu menduduki peringkat ke-10 indeks kebebasan pers itu peringkat ke-10 dengan skor nilainya itu 81,49 dan itu tuh sangat memuaskan sekali sih. Iya, Keren banget. Indonesia bisa mencontoh Timor Leste ya. Iya, harusnya contoh sih. Iya. Kalau kira-kira kalau Indonesia tuh berapa sih? Peringkat berapa? Kira-kira Indonesia itu kalau berdasarkan kebebasan pers internasional, Indonesia itu berada di angka 40 sampai 70. Itu berarti mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia itu berada di ambang yang buruk sekali, Mas Irfan. Kalau di peringkat dunia kalau nggak salah waktu itu aku baca di peringkat 108. 108. Itu di tahun berapa? Tahun 2023. Oh, 2023. Sudah 2 tahun ya. Iya. Nah, lalu ketika melihat indeks itu, menurut Mas Gilang itu demokrasi Indonesia ini seperti apa sih sekarang? Oke, demokrasi di Indonesia itu menurut saya yang bad practice ya, yang good practice sudah disebutkan oleh Mas tadi. Yang bad practice itu contohnya ada nepotisme di negara kita yang tahu lah Mas Irfan. Iya. Oke, sama. Iya. Ada beberapa yang seperti itu. Dan itu banyak yang pakai orang dalam, korupsi. Terus ketika kita menyampaikan kritikan atau pendapat, kita dipidana gitu. Dibalut-balut dengan kebijakan gitu Mas. Berarti KKN itu masih ini ya, korupsi dan nepotisme. Betul Mas. Bukan kalau kerja ngampus ya Mas. Bukan, beda. Emang lagi musim sekarang kerja ngampus ini. Nah oke, kita lanjut ya. Selanjutnya aku mau nanya demokrasi baiknya di Timor Leste ini. Kan biasanya tadi udah. Oh iya, lupa aku. Astagfirullah, biasa gitu. Nah, aku kalau boleh tahu apa? Kenapa? Kalau mau ditambahin boleh juga. Oh, ada lagi kan? Maksud aku selain itu gitu Nisrina. Oke. Ada lagi enggak? Ya kalau terus salah satu praktik baiknya lagi itu di Timor Leste itu semua bisa mengakses ke kesehatan itu dengan gratis. Jadi jadi kalau walaupun orang kaya, orang miskin kalau sakit semua itu bisa mengakses ke kesehatan itu dengan gratis. Itu semua atau perempuan laki-laki aja? Enggak, itu semua. Untuk semua. Semua ditanggung sama pemerintah itu. Iya. Keren. Harusnya Indonesia kayak gini juga. Juga ada kita BPJS. Oh, Kita punya BPJS. Kita juga bayar kalau gitu. Iya. Antrinya tapi. Iya, ada beberapa yang seperti itu sakitnya. Cuman kebanyakan enggak lah. Ya enggak, BPJS bagus lah. Udah paling bagus.
Nah, selanjutnya di Indonesia nih pasti ada praktik baik juga dong Iya. tentang demokrasi selain yang tadi disebutkan Betul. oleh Nisrina. Nah, selain itu apa lagi nih Kak Nisrina? Kalau di Indonesia itu sebagai anak muda itu bisa ngontenin misalnya kita mau bersuara tentang apa aja tentang politik di Indonesia itu kita bebas. Jadi mau kita upload di TikTok, sosial media atau Instagram terserah. Kan banyak tuh konten kreator yang sekarang udah naik yang ngomongin politik juga kan. Iya. Terus di Indonesia itu setiap mulai dari presiden sampai yang paling rendah kayak ketua RT tadi itu kita semuanya pakai pemilu. Tetap menggunakan demokrasi Iya, itu. demokrasi juga. Tetap menggunakan suara rakyat itu. Iya. Tapi kebanyakan ya yang aku tahu ya suara rakyat didengarnya pas itu gitu. Iya, itu. Kebanyakan. Mungkin di Irlandia ya. Iya, Mungkin. bukan di Indonesia. Oh, di Indonesia. Oke. Bukan di Indonesia. Oh, Oke, Jadi di cukup Timor baik Leste demokrasi. juga. Oh, gitu. Oh, seperti Iya. itu juga. Kalau untuk pemilihan presiden, untuk RT, RW itu ada pemilihan gitu. Terus semua bisa memilih Iya. sesuai dengan Oh, keinginan. transparan. Iya, transparan. Lu berjurdil. Lu berjuri. Iya. Baik ya, kita terlalu naif sepertinya kalau kita ngomongin baik-baiknya doang ya Indonesia. Nah, menurut Mas Gilang pribadi nih, Kita bahas praktik buruknya itu seperti apa sih? Yang buruk-buruknya ya selain yang nepotisme, korupsi, Iya. kita juga ada ini sedikit sejarah ya masa lalu itu pelanggaran HAM dan demokrasi yang kita lakukan ke Timor Leste. Contohnya di tahun 91 itu ada peristiwa Seroja sama Santa Cruz. Iya. Nah, itu pernah di sebuah siaran televisi Kompas kalau tidak salah itu acaranya Kick Andy itu mengundang Mayor Alfredo. Iya. Nah, setelah beberapa minggu setelah diundang itu mohon maaf ya, Mayor Alfredo ditemukan meninggal gitu. Karena merupakan tokoh revolusioner dari Timor Leste yang ingin memerdekakan Timor Leste. Padahal kan jelas di Undang-Undang Dasar Negara kita bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa gitu. Kemudian selain itu ada peristiwa Trisakti. Oh iya. Oh, 98. Trisakti Selatan. Itu kan mahasiswa teman-teman kita yang gugur itu kan memperjuangkan hak rakyat gitu terhadap mungkin saya Mas kalau dari saya. Nah, setahu selain itu juga ada kasus Mei berdarah nih. Iya. Nah, kan di sini nih katanya tahu banget nih soal kasus itu nih. Kita pengen tahu dong gitu Jadi sedikit. kasus Mei berdarah tadi kita udah disebutin salah satunya tentang mahasiswa Trisakti tadi penembakan 4 mahasiswa Trisakti yang sempat memicu kemarahan publik dan sampai demonstrasi besar-besaran. Selain itu, terus ada juga di mana masyarakat Indonesia ini pribumi itu kayak lebih iri sama Oh, iya, masyarakat iya. Tionghoa sampai terjadinya pemerkosaan dan pembunuhan di 98. Emang sejarahnya kelam banget sih itu. Iya. Nah, terakhir mungkin ya sebelum kita tutup, Oke. kita perlu tahu dulu nih Iya, boleh. demokrasi buruk dari Timur Leste-nya itu kalau boleh tahu boleh dipaparkan di sini enggak nih? Boleh. Kayla. Tapi mungkin yang saya spill di sini mungkin cuma 2 aja ya. Tidak apa-apa. Karena di Timor Leste itu saking mereka itu kayak semua orang bisa berpolitik. Jadi kayak ada yang salah gunain itu. Mungkin kalau bad practice yang paling menonjol di Timor Leste itu mungkin yang bisa saya bilang itu seperti korupsi gitu. Dan korupsi itu sampai sekarang itu kalau belum dapatkan ininya solusinya gitu ya untuk menyelesaikan ini. Terus mungkin yang bad practice-nya lagi itu Timor Leste itu kayak sumber daya alamnya itu banyak tetapi sangat minim dalam sumber daya manusia. Makanya investor dari luar itu mereka masuk terus mereka malah yang kayak mengelola. Kita yang negara udah merdeka, udah demokrasi, kita kayak malah jadi yang pembantunya aja gitu, iya gitu. Bukan jadi ininya pemeran utama di situnya Iya gitu. gitu. Oh iya. Pikir-pikir Indonesia juga begitu nggak? Ya memang ada beberapa yang seperti itu. Oknum. Oh, oknum. Seperti yang baru ramai kemarin Raja Ampat kan. Oh iya. Itu oknum. Oknum. Indonesia baik-baik kok sisanya. Oke, sebelum
kita tutup nih, aku minta tipsnya dong dari kalian semua nih. Kita sebagai mahasiswa, sebagai Gen Z. Nah, untuk menjaga demokrasi itu seperti apa sih gitu? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau kita sebagai mahasiswa itu kita harus aktif dalam demokrasi. Kita harus aktif dalam memilih, pemilu, menyuarakan pendapat kita. Kalau ada sesuatu yang misalnya tidak sesuai peraturan yang tidak sesuai sama rakyat Indonesia, kita juga perlu menyuarakan pendapat kita, suara kita juga. Kalau aku ya udah gitu. Oke, terima kasih. Dari Kak Ella nih, gimana nih tanggapannya? Mungkin sebagai mahasiswa ya, mungkin kita bisa menjadi agen perubahan. Kayak kita menolak segala bentuk intoleransi dan diskriminasi, atau menjaga nilai-nilai luhur, dan juga bisa mengembangkan pemikiran yang kritis untuk demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia dan juga untuk Timor Leste. Mungkin itu sih yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Gio. Kalau menurut saya kita sebagai mahasiswa itu harus mulai peka dan melek terhadap politik di Indonesia. Terutama kita tidak boleh berpaling dari yang namanya pemilu atau apa. Kita tidak golput, menghargai perbedaan. Misalnya si A paslon 1, si B milih paslon 2, kita harus saling menghargai perbedaan gitu. Bukan menjadi pemicu perpecahan. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita hanya sampai sini ya. Aku izin menyimpulkan yang saya dapat setelah percakapan ini, ya demokrasi Indonesia ini harus mencontoh Timur Leste yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Ella. Lalu kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, sebagai generasi Z, sebagai agen of change, agen of social control, agen of real stop, kita harus berani mengkritik, kita harus berani melakukan perubahan dari diri kita. Baik, mungkin hanya itu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.